Balik lagi guys, hari ini gue kedatangan tamu istimewa dari Jogja yang mewah banget, viral mengenai konslet nggak lo? Oke, siap. Untuk itu teman-teman ikutin terus biar kita paham, biar kita stabil terus. Nah, simak video ini. Selamat datang Mas Aris. Siap Omku. Excellent bird. Iya, gokil. Panutan. Wah, aku mengikuti dari awal. Subscribe, like, dan share. Siap. Nah, teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu. Menurutku, karena aku mengikuti terus, karena udah ada kejadian beberapa yang hampir mendekati, yaitu namanya konslet. Ya, tak undang sini langsung, datanglah ke markas. Mas Aris, sekali lagi selamat datang dan terima kasih. Siap, makasih Om. Oke, untuk itu karena di hari ini gue pribadi akan ngupas video Q&A dulu, seputar tanya-tanya dulu tentang burung konslet. Siap. Oke, bersama teman-teman, Abang, Bang Ujang juga ada, Bang Imam juga ada di sini. Kita akan sudah menonton semua. Habis itu kita akan ketemu langsung, nanya langsung nih. Dan teman-teman di rumah bisa mengikuti dan tahu apa kelanjutan dari Mas Aris tentang burung, perawatannya kah atau dari apa yang harus dilakuin buat teman-teman di rumah tentang burung itu. Oke? Siap Om. Kalau gue pertama akan gue ajuin pertanyaan ke Mas Aris adalah, untuk teman-teman di rumah nih yang punya burung dan pengen ngerawat konslet, ya kan, pengen ngerawat konslet, seperti apakah bahan? Kalau saya kan jantan ya, sekarang udah fokus jantan karena ngikutin vlog sampean ya. Wah, saya ikutin terus sampai begadang gitu kan. Nah, karena jantan beberapa itu sudah hampir ya, menurutku, tapi nggak tahu. Nanti Mas juga bisa nanti senggang waktu mungkin melihat lagi langsung. Ini layak nggak dilanjut apa nggak nih Mas Nanda, ya kan? Kalau nggak capek-capek doang Mas. Bener toh? Betul ya. Oke. Nah, untuk teman-teman semua mungkin di rumah nih yang nonton video ini, mungkin dia ada bahan seperti ini di rumahnya, tapi mungkin mana tahu bermanfaat dan bisa dikelola lagi sama dia. Betul. Benar ya? Betul. Nah, seperti apakah bahan jantan itu yang harus dimiliki teman-teman di rumah, Mas Aris? Bahan Monggo. yang arahnya ke konslet kan gitu. Ya, kita bicara konslet. Oke, siap. Makasih Nanda waktunya. Ya, siap. Jadi gini teman-teman, saya kadang-kadang agak bingung juga ketika ada statement bahwa burung konslet belinya harus ada materi. Oke. Tapi kan beberapa teman tuh belinya memang udah dobelan, udah enak. Tapi sebelum burung itu di tempat orang yang beli itu kan sebenarnya di tempat yang lama juga sama aja. Burung itu mungkin belum enak kan gitu kan. Jadi artinya bahan ombyokan pun saya yakin dan saya sudah mencoba dan sudah pengalaman nggak cuma satu jadi. Jadi itu? Jadi ombyokan? Iya. Jadi, nah makanya dari situ saya akan coba terangin pemilihan bahan ombyokan kayak apa ya kan. Yang ombyokan aja deh kita ngomong yang paling rendah kan. Yang paling rendah ya. Oke teman-teman. Apa yang bisa jadi konslet. Kalau saya milih bahan ombyokan atau bahan jantan yang istilahnya masih mentah, fokusnya saya cari burung bahan yang sudah kelihatan birahi. Jadi kalau dicabut dia udah keluar birahi, kita tunggu nih biasanya gitu.
Oke. Jadi bahan jantan yang bisa konslet itu yang kayak apa? Kalau menurut saya dasarnya lihat dari cara bunyi burung konslet dulu, supaya teman-teman paham landasan-dasarnya itu. Kalau burung konslet itu kalau Om lihat, dia kalau habis bunyi atau sebelum bunyi, dia biasanya garuk-garuk, muter, bunyi, atau dia ngeluarin tanda bunyi terus bunyi. Sebenarnya termasuk gestang. Ada tuh Om, yang kayak gendewo, gestang, bahkan gestang sambil bunyi kan gitu. Okay. Bahan jantan pun itu untuk yang bahan jantan yang masih mentah biasanya birahi, mungkin ada yang keletak terus bunyi. Ada yang birahi nggak pakai keletak, nggak lama terus bunyi. Ada yang gestang nggak lama setelah gestang biasanya terus gacor bunyi. Nah bahan jantan kayak gini sebenarnya itu yang bisa dibuat konslet walaupun masih mentah banget, masih kuek-kuek, masih tidur, masih suka lompat-lompat, masih giras. Cuman bedanya sama bahan yang udah dobelan ya jelas beda dong. Dari mulai harga beda, dari proses waktunya beda, dari cara garapnya juga beda kan gitu kan. Ini berarti bisa dibilang kesimpulannya adalah begitu karakter bunyi. Iya, begitu karakter ngekek. Ya, begitu birahi bunyi. Nggak lama bunyi gitu. Nggak harus disambung. Atau mungkin habis gestang bunyi. Kalau betina mungkin habis ngapal bunyi, bahkan ada yang ngapal sambil bunyi Om. Itu malah aku bilang karakter. Berarti teman-teman di rumah pun kalau begitu dia banyak burung, kalau dia bisa melihat ini yang gua punya nih contohnya, ini yang gua punya, dia bisa melihat coba diproses. Birahi bunyi, itu bisa lanjut ke proses. Iya, karena untuk dapetin bahan seperti itu sebenarnya nggak susah diombyokkan sebenarnya, asal kita jeli. Memang nggak bisa langsung sekal dapat. Kadang kalau aku udah ada konten ngombyok sih waktu itu sama Om Gilang. Udah pernah? Ya kebetulan di situ ada burung yang minta kawin sama pasangannya tuh, nggak dikasih, kocok ngejar bunyi lagi kayak itu sampai 3 kali saya ambil kayak gitu kan. Memang nggak bisa nemuin langsung sekal, kadang mesti dicabut dulu dari koloni, dicabut, dipisah, dia keluar birahi ini kecek lanjut bunyi, atau langsung tiba-tiba bunyi, atau mungkin dicabut tiba-tiba dia gestang dulu terus bunyi. Itu bisa dipilih sebagai alternatif pilihan bahan jantan. Karena apa? Menurut saya bahan burung konslet itu kelihatan dari cara bunyinya, sesudah bunyi maupun sebelum bunyi itu mesti ngeluarin birahi sebenarnya. Jadi dasar itu yang membuat saya punya acuan bahwa burung seperti inilah yang bisa konslet. Masuk akal sih. Ya. Birahi ada karakter ngekek. Betul tuh? Ya. Oke, sudah terjawab. Mungkin teman-teman Abang mungkin ada pertanyaan Q&A kita sama Mas Haris. Jadi teman-teman di rumah kan yang barusan seperti apakah bahan jatuhnya ya? Bahan jantan ya, bahan yang masih mentah lah istilahnya. Ya, ombyokan juga boleh lah. Ombyokan juga nggak apa-apa. Jadi asalkan punya karakter seperti yang tadi dibilang Mas Haris, itu bisa diproses. Oke? Cuman waktu kan bicaranya mungkin agak lama kalau yang masih mentah yang wajar kan. Wajar namanya juga prosesnya murah kan. Ya, prosesnya juga nggak ada yang langsung jadi ya, emang ada proses. Bahkan burung dobelan pun masih ada kendala. Jadi intinya teman-teman semua bisa semangat, harapannya seperti itu. Ya. Itu doang sih sebenarnya. Saya kan berharapnya kan pemula-pemula itu kan jangan sampai salah paham kayak gini loh, maksudnya jangan sampai harus beli burung yang materi yang harus harganya jutaan, karena ada di luar sana bukan cuman yang garap burung ini nggak cuman bicara orang-orang yang udah punya uang ya Om. Kadang-kadang orang-orang yang istilahnya dalam notabene dia nggak punya uang, dia pengen mencoba dengan kerja keras, tidak harus dibayar dengan uang tapi dengan tenaga, berharap jadi sesuatu dan menjadi rezeki dia. Harapannya kan ke sana gitu loh. Betul. Yang penting caranya efektif. Nah, itu yang gue lihat dari teman subscriber gue sendiri sama teman-teman follower. Dia punya burung banyak. Mungkin dia kebingungan apakah ini burung cuma bunyi ngedur terus, tapi nggak tahu nih apa dia pengen konslet nih, tapi nggak tahu dengan cara pemahaman dia nggak tahu nih. Nah, barusan kan udah kejawab tuh. Mungkin teman-teman bisa dipilih lah materi di rumahnya. Ya, Oke. Pertanyaan berikutnya mungkin dari Abang ada kira akan ditanyain sama Mas Harisnya. Monggo Bang. Mungkin pertanyaan dari saya sih mewakili ini ya. Boleh. Oke, sama belajar kita. Sama-sama belajar kita. Kita sendiri masih agak sulit untuk bedain birahi dan emosi nih. Ya, oke. Itu kan umumnya banyak tuh pertanyaan. Ya, simpel sih sebenarnya. Kalau kita ngomongnya dari orang aja deh. Orang emosi itu kayak apa sih? Teriak-teriak, marah-marah kan? Benar nggak? Nah, dari gambaran itu gampangnya gini. Coba lihat burung vector zaman dulu.
Burung vektor zaman dulu apa ada yang tidur kayak zaman sekarang jeda rapat dobelan, bukan dobelan, jeda rapat tapi sambil kayak merem-melek gitu kan nggak ada. Kalau setahu saya dulu permainan burung, mereka ngandalin birahi rendah, pakainya nilai polos, mainnya emosi. Kenapa? Karena dia single, mainnya mandi malam, karena dia mencari birahinya yang rendah. Dia bicara burung vektor, cenderung emosi. Kalau dilihat dari cara bunyinya nih Om, bisa dilihat kan, dia ngotot kayak burung emosi. Bedain sama burung sekarang. Paut aja udah dibuat mermelek, ya kan? Mainnya pakainya tinggi-tinggian karena dongkrak birahi, ya kan? Coba lihat burung konslet. Makanya aku selalu nerapin gini, bahwa burung konslet itu burung yang birahi sama emosinya seimbang. Kenapa? Coba dilihat, biasanya aku lihatnya dari cara bunyi Kalau ngering ngotot kayak gitu kan berarti emosi kan. Yuk kita mulai bahas vektor, semi sama konslet. Bedanya apa? Dari sisi birahi sama emosinya. Dilihat sebenarnya nentuin birahi sama emosi, dilihat dari cara bunyinya. Kalau burung vektor itu melek, ngotot, dia nggak ngembang kenceng. Dia bener-bener kayak burung emosi. Orang kalau lagi emosi kan kenceng nih ngototnya. Coba bandingin burung semi. Burung semi itu yang birahinya tinggi, emosinya kurang. Kenapa kok emosinya kurang? Cara bunyinya aja lemes, ya kan? Dia cenderung main pakan tinggi, mainnya birahi dikit. Tapi beda lagi sama burung konslet. Burung konslet itu birahi sama emosinya seimbang, makanya dia nggak mermelek, tapi dia nggak ngotot banget, tapi volume keluar. Karena birahi sama emosinya seimbang. Mungkin untuk Gitu. pemula ada tentang apa gitu ya, masukan kira-kira ya, benar nggak sih Bang? Iya betul. Apa dari segi pakannya, apa dari cara segi merawatnya, ngimbangin ngimbangin dan tadi. birahi itu gimana? Apa tahap Kalau saya tahap awal ya, oke. Tahap awal Aku aja. tahap awal. Jadi gini, yang gampang, yang simple, cari aja titik gacornya. Kalau burung itu gacor dengan kondisi tidak begitu mermelek, berarti dia udah mendekati seimbang. Karena nggak ada alat pengukur birahi ya, Iya betul. nggak ada Ya, juga ya. alat pengukur emosi. Jadi kita hanya menggunakan indera kita sebagai alat pengukur birahi. Ciri-cirinya gimana sih Mas? Kalau burung itu ngotot bunyinya, berarti dominan apa? Kalau ngekeknya gitu, bukan? Enggak, kalau ngotot kayak burung vektor, Nah, itu larinya kemana? emosi. Emosi. Duh, udah tahu. Oke. Kalau burung itu mermelek, duduk sardot, larinya apa? Birahi. Kalau dia burung, coba lihat burung konslet, nadanya lelah, nggak kayak burung vektor yang nggak ngotot, tapi melek loh nggak kayak burung semi tidur. Karena dia birahi sama emosinya seimbang. Dari cara bunyinya kelihatan. Kalau mau ngimbangin birahi sama emosinya gimana? Gampang. Cari aja buat burung itu gacor. Nanti dilihat kalau dia terlalu emosi, terlalu kuak-kuak, terlalu speednya terlalu banter, bisa naikin pakannya sedikit. Jangan terlalu over. Kalau terlalu over resikonya kan kembang tadi birahi tertidur. Mendingan naikin pakannya sedikit sehingga dia bunyinya semakin enak. Tapi kalau misalnya burung itu gak mermelek, istilahnya kurang ngotot, kurang ada energinya, bisa turunin pakannya malah. Supaya burung itu agak melek. Karena zaman dulu mainnya rata-rata milan putih. Bener gak? Nah, simbolnya kayak gitu. Terjawab ya? Puas? Nah, gitu. Jadi biar mantep sekalian kupas habis dah. Masternya kan. Iya, bisa aja. Oke, Pak Imam, kira-kira ada pertanyaan? Ada Bang Ujang? Pak Imam dulu, Pak Imam. Oke, Banyak nih Om Aris Iya. sudah hadir di Sama-sama Pak Imam. Udah nempuk pertanyaannya? Iya. Oh, dicatat segala ya? udah Gak dicatat apa-apa, deh. asik, Mantap. kenal asik. Awalnya kan kemari gara-gara ngeliat live-nya Om Aris nih di Facebook. Saya sampai komen mau OTW kemari. Oh siap. Makasih banyak nih, pas banget saya juga bisa hadir di sini. Melanjutkan pertanyaan yang tadi itu adalah mengenai cara pemilihan bahan Ya. jantan, apalagi kayak kita pemula yang istilahnya teman-teman juga yang punya budget tidak terlalu besar Bagus, untuk itu ya. membeli bahan-bahan konslet. Iya benar. Tadi Om Aris sudah memberikan tips memilih bahan jantan, Om Yokan lah. Om Yokan, Om ya. Yokan. Nah, selanjutnya itu untuk perawatan dan rutinitasnya itu seperti apa Om Aris? Kalau saya, Iya, misalkan dari tahapan pertama setelah pemilihan udah dapat, yang tadi Om Aris bilang dia birahi bunyi. kok nggak bunyi, istilahnya birahi ambil coba dipetel, dia ada birahi bunyinya,
salah satunya itu. Nah lalu Gue ikut nyimak lagi untuk kayak ini. rutinitasnya tuh seperti apa? Bener juga Mas? sih. Kalau itu. saya, Iya. kalau saya, ini saya nggak bilang teknik orang lain. Ini berarti kan masuknya ke settingan nih ya? Iya. Nggak masuk ke pemahaman. Oke. Kalau saya nggak pernah ambil pusing untuk bahan-bahan yang kayak gitu, karena harganya murah. Jadi saya akan rendeng burung itu, rendeng ditempel rapat gini Mungkin nanti gambar fotonya bisa disertakan di blog ini supaya pemirsa jelas. Jadi direndeng rapat gitu nempel, dan betul-betul nempel antar kandang sama kandang. Nanti pagi setelah Dapat dong. Segi tangkringan? mau dibuang boleh, mau di track boleh, gak ada Oke, masalah. nggak masalah. Oke, siap. Setelah direndeng, bisa mulai begitu waktu jemur. Saya biasanya jemur sih ekstrim dulu sih karena nunggu sampai burung ini ketiduran apa enggak gitu. Berarti artinya di dalam posisi kuatnya dia seberapa itu akan terukur gitu. Nah, biasanya saya jemur 1 jam, 2 jam antara itu. Untuk awal bahannya, saya nggak bisa ngeratain bahan semua kalau belum kelihatan, ya kan? Burung datang kan kita belum tahu nih bidainya seberapa, emosinya seberapa, kan gitu kan? Belum tahu nih karakternya ini tahan panas apa nggak tahan panas kan gitu kan? Boleh dari bawah boleh, nggak ada masalah. Kalau saya kebiasaan dari atas, ini bicara settingan saya kan? Iya. Saya kebiasaan dari atas karena aku pengen tahu titik maksimalnya dia. Saya lebih senang karena bicara burung konslet itu bidai sama emosinya di level yang paling tinggi sebenarnya. Di level yang tinggi, bukan di level yang paling tinggi sih. Kalau tinggi lagi akut soalnya. Nah, saya biasanya rendeng tempel seperti itu. Pada saat matahari udah mulai keluar pagi nih, gua jemur, gua jarak 1 meter seperti gantangan dipisah. Udah jemur enak, spray gitu kan, jemur enak, spraynya cuma untuk pancing mandi aja, air ganti baru. Setelah itu udah kira-kira 1-2 jam, udah balikin lagi. Balikin lagi ke tempelan. Iya, udah nggak perlu pusing aku. Nah nanti pada saat pengamatan mungkin seminggu sekali, ketika udah berjalannya perawatan nih, mulailah aku seminggu sekali. Biasanya aku nggak pernah mantau tiap hari, makanya burung saya banyak dan capek, stres nanti kalau kita kebanyakan minum Paramek kalau mantaunya tiap hari untuk barang-barang murah gitu loh. Ya kan, mendingan kita nggak usah pusing. Makanya nikmati aja, jangan terlalu dibuat berat. Takutnya belum konslet, orangnya konslet duluan. Ya kan? Iya juga sih. Kalau bahan-bahan yang gitu kan jelas lama nggak mungkin sebentar. Jadi teman-teman penonton ini harus mengetahui ya. Iya, supaya pemahamannya itu adalah emang dari kitanya proses itu ya. Iya, Dari kita merawatnya, dari kita pemilihan bahan yang tadi, merawat yang penting ya. Iya, merawat yang paling penting. Iya, telaten, butuh proses masalah Nggak ada yang langsung instan. Nggak ada. Seminggu konslet. Ya itu mungkin hoki ya. Kalau itu yang dibilang hoki ya seperti ini. Pernah kejadian ya? Mungkin ada karena mungkin beli dari ternakan sebenarnya burung itu udah konslet cuma di koloni nggak bunyi, ketika disembunyikan bunyi, itu bisa aja. Nggak menutup kemungkinan, tapi itu betul-betul faktor hoki. Tapi sebenarnya prosesnya mungkin di orang sebelumnya. Oke. Gitu kan? Iya. Cuman kan bicaranya hoki, kalau semua hoki lu nggak tahu ini burung dari mana, proses sebelumnya kayak Takashi begini. Arnold terjadi. Dulu tuh burung apa sih? Burung ternakan. Iya. Burung ternakan ketika betinanya ketika dia dijual disendirikan nih, proses cabut dia di single sendiri. Di situ tiba-tiba gacor. Nah, proses cabut penggacoran inilah sebenarnya yang membuat dia konslet. Cuman orang nggak paham gitu loh. Oke lah, kita mau bahas kembali lagi topik ya, bahwa setelah di rendeng di jarak, nanti ketika seminggu sekali aku pantau atau 2 minggu sekali aku pantau, ada burung yang direndengan itu, kalau coba dijalani, omongan saya ini buktiin. Jangan cuman kata saya kan, dibuktiin aja dulu. Punya 5, rendeng kayak gitu, pisah jarak 1 meter. Setelah itu melihat dari 5 ekor burung tadi, ada 1-2 burung yang mulai bunyi di situ. Dan bunyinya aku yakin udah mulai agak rubah, mulai kering dengan cara seperti itu. Aneh kan? Simpel banget. Saya selalu menggunakan cara-cara simpel, nggak mau cara-cara yang ribet. Jemur panas agak kencang dikit supaya memacu dia bunyi. Nanti akan ada burung-burung itu bunyi. Nah, ketika burung itu udah mulailah masuk ke tahap selanjutnya. Itu blok 1 nih, blok mentah. Tahan dulu, itu vlog berikutnya. Oke. Lanjut pertanyaan yang lain. Lanjut. Jadi itu gambaran untuk simpelnya ketika burung itu datang pertama kali dari proses bahan mentah yang beli dari Om Biokan. Saya nggak terlalu pusing. Saya rendeng, saya pisah, saya rendeng, saya jarak, saya rendeng, saya jarak. Tiap hari kayak gitu, nanti seminggu sekali diamati. Udah itu cukup. Pasti dia ada perubahan. Pasti. Ya dicoba aja. Jangan kata saya. Kalau cuma kata saya percuma. Tapi dari segi pakannya sendiri dikasih pakan kencang tuh? Awalnya saya pakai pakan sedang. Saya nggak pernah pakai pakan kencang karena ini masuknya lain lagi sebenarnya. Di vlog berikutnya. Iya. Kalau pakan nanti pengaruh dari cuaca sebenarnya, dari tempat penggarapan, tempat dingin atau tempat panas. Nanti di blog selanjutnya bahas. Siap. Oke, masalah makan ya. Oke. Pertanyaan lanjutan. Bang Ujang, monggo Bang Ujang. Sebelumnya saya ucapin nih buat Om Aris nih, udah mau datang nih ke markas. Terima kasih Om. Siap.
Sebenarnya yang saya ingin tanyakan itu masalah proses penjemuran. Jadi kan di tempat saya kan ada bahan jantan, ada bahan betina. Sedangkan untuk proses penjemuran bahan jantan kan ada beberapa versi, jantan semua. Boleh. Makanya kan yang saya ingin tanyakan itu apa pengaruh seandainya bahan jantan kan single direnteng, sedangkan di sini ada bahan betina, kira-kira itu ada pengaruhnya nggak? Soalnya ada beberapa versi jantan harus jantan semua. Iya, tahu. Ya, betina harus betina semua. Iya, benar, makanya saya jadi bingung kan gitu kan. Gitu. Oke. Ini cakep nih pertanyaannya. Jadi gini Om. Yang simpel gini. Anggap aja Om itu laki-laki kan. Kira-kira Om ini aku masukin ke tempat ruangan ganti cewek yang tiap hari Om lihat buka baju semua. Itu lama-lama bisa jenuh. Walaupun pertamanya berdiri nih istilahnya nih ngomong jorok. Bukan ini bicara ilmiah. Tiap hari ketemu. Ini banyak kejadian kayak gini. Orang-orang yang istilahnya biasa peragaan busana nih kayak itu bisa jadi gay. Kenapa? Karena tiap hari lihat cewek-cewek cantik buka baju itu kayak biasa gitu loh. Nggak kayak itu sama aja dengan burung sebenarnya. Burung jantan kalau awalnya lihat burung betina dia akan sange akan birahi naik itu pasti. Tapi ketika tiap hari lihat apa yang masalah? Nggak ada problem. Begitu juga burung digantang. Awalnya kuek-kuek karena dia belum biasa digantang. Kalau udah jam terbang tinggi kira-kira pengaruh nggak? Cuek bahkan sampai tidur pun dikeblak-keblak dia tetap tidur. Artinya kalau di sistem koloni sudah tidak ada lagi pembedaan kasta jantan betina. Kenapa? Karena dia sudah koloni itu udah buat dia terbiasa. Ini yang harus dipahami. Beda sama sistem vektor. Sistem vektor bisa sendiri. Dengar betina, jantan dengar betina masalah, betina dengar paut masalah, betina dengar jantan masalah. Apalagi kalau yang minor. Tapi kalau sistemnya koloni tempel rendeng, itu kan burung tiap hari ketemu Masalahnya apa? Gak ada masalah. Logikanya juga gini, maaf nih, mau potong. Karena di gantangnya itu tersebut nanti kita gantang juga bukan beda-beda. Iya, ini jantan, ini betina, ini jantan betina ya. Bahkan ketika tidak terlatih di rumah, yang nakutin di gantangan. Bener nggak? Iya sih. Bener nggak? Gitu loh, maksudnya gitu. Jadi simpel aja sih mikirnya. Kalau sudah sistem koloni sebenarnya menurut saya mungkin bagi orang-orang yang takut birahi itu karena sugesti aja. Menurut saya, karena terbiasa dengan pola. Menurut saya ini yang terbaik ya. Monggo, yang penting ketika melihat orang seperti ini, cerita seperti ini, coba dipahami dan open mind, berusaha open mind. Karena kalau kita merasa bahwa garapan kita yang paling benar, itu bahaya, saya bilang. Gelasnya udah penuh, nggak bakal terisi ilmu baru. Padahal ilmu baru belum tentu jelek. Ya gitu loh, itu dulu. Kita harus open mind, jadi pemain itu harus open mind. Saya melihat satu settingan, saya nggak akan pernah nganggap jelek. Saya lihat dulu, bener nggak faktanya dia jadi. Kalau bener, apa yang salah dengan itu? Ya kan, bener nggak? Nggak ada masalah toh, nyatanya toh dia jadi. Karena kalau aku belajar dari 9 guru dan cara settingannya beda-beda, pusing nggak kira-kira milih settingan? Makanya aku arahkan larinya lebih ke pemahaman daripada ke settingan. Siap. Jadi untuk video kali ini terima kasih banget Mas Haris ya kan. Teman-teman di rumah mungkin bisa lebih dipahami menontonnya dari awal sampai habis. Jangan skip, soalnya bahaya. Iya, kalau di skip mungkin jadi akan blunder lagi pemahamannya salah, risiko salah paham, gagal paham. Gagal paham Karena lagi. penjelasannya detail nih satu-satu tadi yang bilang kan. Iya. Risikonya paham, benar-benar harus paham ini pemahaman Nanti, ini dalam. di berikutnya mungkin gue akan bikin konten lagi yang seperti apa prakteknya, oke? Dan beberapa video lagi juga akan lebih proses dari segi rawatan, pakan, dan waktunya seperti apa dimasukin pakannya, jamnya. Untuk itu teman-teman semua di rumah ikutin terus. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen YouTube-nya Mas Haris Excellenberg. Dan untuk Abang, terima kasih Bang Ujat, terima kasih Bang. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan kita akan maju terus sampai konslet, bukan bulunya yang konslet ya, burungnya, oke? Udah gitu, terima kasih Mas Haris ya. Sama-sama Mantap. Jangan lupa salam stabil. Assalamualaikum.